Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore bosku, teman-teman, sahabatku, petani semangka dimanapun berada. Sore yang cukup cerah, cukup semilir, kuat anginnya ya. Sore ini betul-betul luar biasa cuacanya, tidak seperti biasanya. Matahari begitu panas, kemudian anginnya kuat. Mudah-mudahan ini adalah dampak perubahan cuaca dari amburadul kemarin. Kita prediksi musim kemarau, ternyata musimnya masih dikasih hujan. Sudah 2 hari bos dikasih panas full, berarti ini perlu kita bahas lagi untuk season budidaya semangka. Sebelumnya, kondisi terakhir untuk pokok semangka tanpa topping pucuk kita sudah mulai, golornya sudah jalan. Ini golor utama bos ya. Jadi sebelumnya kita bahas tentang cabang primer dan sekunder. Jadi ini cabang primernya. Sudah saya katakan berkali-kali bahwa kalau tidak munggel itu cabang sekundernya itu akan lambat naiknya, tapi cabang primernya itu akan cepat. Jadi seperti ini, cabang primernya udah hampir setengah meter, sekundernya masih di angka 1 kilanan. Nah ini perlu, nggak semualah, kalau normalnya itu memang seperti itu aturan mainnya ya. Lain halnya kalau kita punggel. Kalau kita punggel, kita potong kemarin segini kan racak semua, sudah sama larinya, itu sama karena nutrisi yang masuk atau makanan dia yang masuk itu utamanya akan diserap secara bersamaan. Karena cabang utama yang biasanya galak atau rakus di makanan itu tentunya akan berhenti dan dimakan oleh cabang-cabang sekunder. Nah, itu teorinya bos ya, tapi prakteknya nggak seperti itu. Kadang di buku dengan di lahan ini lain. Nah, untuk kali ini yang pertama saya bahas tentang nutrisi. Sebelum nutrisi kita bahas, tentunya kita membahas tentang perawatan pokok. Seminggu bos saya nggak diesel atau nggak ngepom atau nggak mengairi. Jadi hari ini dan kemarin baru saya airi 2 kali berturut-turut. Ini kan sudah lembab. Ini pupuan keringnya sudah hilang semua. Jadi selama proses 1 minggu itu kemarin kita ngering untuk pertahanan nutrisi pada pokok semangka yang bekas lahan janda seperti ini, ternyata efektif juga. Saya katakan kalau musim hujan memang efektif. Ketika kita tidak memberikan pupuk pada selang drip ini, yang kadang kita berikan pas waktu pemupukan lewat drip, itu terbantu daripada pupuk kering yang kita berikan. Maka yang kemarin tanya apa fungsi pupuk tunggal bos, ya pupuk tunggal itu berfungsi untuk membantu walaupun tidak kontak, tidak seperti drip karena dicairkan terus dia langsung diserap akar. Kalau kering kan nunggu dulu daripada disalurkan oleh air atau dia apa bahasanya, larut dulu kena drip baru dia diresap oleh akar. Duh, nanti kayak profesor ya bos bahasan. Nah, selanjutnya untuk kondisi pokok ini penyemprotan. Oke, untuk penyemprotan biar detail bos ya. Sebenarnya saya mau membahas ini agak repot karena cuacanya nggak nentu. Nanti saya pandu seperti ini, nanti lain di tempat jenengan. Jadi kita pandu tentang penyepraian. Yang utama yang jelas kalau pokok usia di bawah 20 hari seperti ini adalah ulat bos ya. Ulat atau hama lain, kalau belalang nggak apa-apa. Ulat itu bisa kita atasi, sementara ini saya pakai emamectin benzoat. Terserah mau produk apa, mau produk morter apa siklon apa yang penting unsurnya dingin. Jadi emamectin benzoat menurut saya lebih dingin untuk ulat, atau pakai apalah yang biasa teman-teman pakai. Kemudian yang kedua, untuk fungi saya masih pakai Mancozeb sama Antrakol sampai saat ini, belum rolling ke lain ya. Interval nyemprotnya 3 hari sekali bos, karena hujan terus jadi ini funginya lebih kenceng lagi saya. Kalau inseknya nggak seberapa, cuma ulat sama oteng-oteng. Jadi inseknya yang masuk alika. Kemarin alika untuk oteng-oteng, ini bukan bekas oteng-oteng, ini dimakani oteng-oteng. Alika ini tidak sepanas yang lain ya, jadi dia lebih sistematik, lambat, tapi alhamdulillah aman dari. Kemudian pupuk daun pakai SP Grow merah bisa, SP Grow hijau pupuk daunnya, atau pakai Sidagren juga bisa untuk menyehatkan, atau pakai Antonik saja. Kalau ZPT Antonik, kalau ZPT murni pakai Gibro atau pakai Biges. Nah, keterangannya itu. Asam amino pakai Ambisen masih tetap, atau Amino Base.
Itu saja. Jadi perbantuan dari sprayan itu, perbantuan dari pemupukan baru ngering sampai saat ini untuk 4.000 batang ini baru saya kering 2 sak. Berarti total masih 2 sak sampai usia saat ini 17 hari. Ngirit nggak? Ngirit menurut saya karena hujan terus, jadi nggak ada nutrisi, pokoknya berjalannya juga lambat. Nggak apa-apa kalau seminggu ini cuaca bagus, tak jamin ya. Kemudian air dikuati, kemudian sprayan CPT ditambah lagi. Jadi nanti insya Allah mudah-mudahan bisa cepat cepat berkembang. Pokok kita ini semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih banyak sekali WA hari ini dari Pak Endang di Prabu Mulih, dari Mas yang di Pontianak, dari Mas Gugun di Padang Pariaman, dari Bengkulu. Walah, HP saya hari ini rame banget, luar biasa. Terima kasih teman-teman yang support channel ini. Nanti kita sambung lagi di posisi perawatan berikutnya, lahan janda yang ketiga yang sudah berumur 17 hari. Untuk hal-hal lain mungkin tidak ada yang perlu kita bahas, relatif standar, nggak gemuk, nggak kurus. Jadi itu saja, mungkin nanti baru kita bahas lagi untuk pemupukan berikutnya, untuk perawatan berikutnya. Jadi itu saja yang bisa saya bahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.